Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Alfiandika. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan komentar perihal PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg ya. Di sini saya tidak menyinggung pihak manapun. Tujuannya saya di sini memberi komentar karena untuk memenuhi tugas UAS berpikir kritis. Mungkin sebelum kita mulai berkomentarnya, kita simak dulu untuk beritanya sendiri ya. Di sini dijelaskan dari Tempo tanggal 6 Desember 2024 dengan judul PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Di sini juga dijelaskan sebagaimana stimulus kenaikan PPN 12%, pemerintah beri diskon 50% tarif listrik 2000 watt ke bawah dan bantuan beras 10 kg untuk 16 juta kakak. Di Tempo menjelaskan juga sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta Senin 16 Desember 2024, dikutip dari Antara. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting Bapokting, singkatannya ya, yakni beras, daging ayam, daging sapi, ikan bandeng, ikan bolu, dan banyak lagi ya jenis ikan-ikanan. Kemudian juga ada seperti cabai, ada bawang juga, ada gula pasir dan sebagainya juga. Jadi di sini dijelaskan ya secara harus digarisbawahi dulu. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN. Berarti ini dibebaskan PPN ya, bukan untuk penambahan PPN-nya. Dengan industri yang menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah atau DTP 1%, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap. Berarti tetap masih 11% untuk barang-barang pokok yang barusan disebutkan ya. Dan di sini juga ada stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. Juga PPN-nya tetap 11%. Kemudian akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2. Ini sebesar 10 kg per bulan, kata Airlangga. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada peraturan pemerintahan atau PP nomor 49 tahun 2024. Jasa tersebut diantaranya pendidikan, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan, dan persewaan rumah susun dan rumah umum. Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Berarti untuk sekarang ya, sini udah mulai dijalankan. Sini juga tertera, kami memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita
itu PP-nya tetap 11%, artinya dari kenaikan 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPN DTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Untuk tepung terigu, PPN DTP memberikan lantaran komoditas ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif diberikan agar tidak terjadi perubahan harga tepung terigu di masyarakat. Sementara gula banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dengan PPN DTP terhadap gula untuk industri diharapkan dapat mendukung aktivitas industri agar terus berjalan dan tetap menggerakkan perekonomian. Adapun untuk minyak kita, menuturkan minyak goreng ini termasuk program pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligasi (DMO), menggantikan minyak curah. Terus di sini juga ada diskon listrik 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan, yakni pada Januari sampai Februari. Jadi selama 2 bulan aja ya, di 2025, sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas kenaikan PPN menjadi 12%. Diskon ini untuk pelanggan daya 2200 watt ke bawah yang berjumlah 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan pelanggan PLN. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% yaitu mencapai 12,1 triliun. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN senilai 2 triliun, kata Sri Mulyani. Pelanggan PLN di bawah 6.600 FA tidak dikenakan PPN 12%. PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih dari 500 juta per tahun akan diberi pembebasan PPh 0%. Jadi cuman dengan omsetnya 500 sampai 4,8 miliar per tahun aja nih yang kena kenaikan PPh 0,5%. Kalau yang masih di bawah 500 itu masih tetap di 0% ya. Bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai 4,8 miliar itu dikenakan PPh 0,5%, artinya ini dilanjutkan. Jadi ini kebijakan yang kemarin sudah kurang lebih 7 tahun berjalan. Itu kan sebetulnya tujuannya untuk memberikan pembinaan kepada UMKM kita agar di awal mereka diberikan insentif bantuan dengan harapan setelah 7 tahun mereka sudah bisa mandiri, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Maman juga menjelaskan bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas. Namun bagi pelaku UMKM yang baru mendapatkan insentif ini 2 tahun yang lalu, mereka masih mendapatkan kesempatan menikmati PPh final 0,5% selama 5 tahun ke depan sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022. Lanjut, di sini juga ada beras 10 kg untuk 16 juta kakak atau keluarga ya. Pemerintah akan membagikan beras sebanyak 10 kg per bulan pada Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Jadi sampai Februari aja. Untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan, kata Sri Mulyani Indrawati. Menko juga menyebutkan bantuan itu akan menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4.
Menyambung rencana itu, Kepala Bagian Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi bakal menugaskan Perum Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras. Di sini juga ada mobil listrik dan PPN rumah diskon 100%. Untuk industri padat karya diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar dengan rincian diskon 100% untuk Januari sampai Juni 2025 dan 50% untuk Juli sampai Desember 2025. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin kita baca lagi untuk berita kelanjutannya karena itu sudah 1 bulan berlalu ya. Jadi kita cek untuk berita yang terbarunya. Di sini masih dari Kompas juga. Pro dan kontra kenaikan tarif PPN 20 November 2024. Di sini juga menjelaskan jelang pemberlakuan pada 1 Januari 2025, pro dan kontra terhadap rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan PPN kembali terjadi. Berdasarkan penangguhan dari masyarakat dan dunia usaha menguat. Menanggapi hal itu, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% masih dibahas dan ada kemungkinan dikaji ulang. Dalam hal ini keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjabat Menko di pemerintah sebelumnya memberikan sinyal bahwa kenaikan PPN akan tetap dilanjutkan. Pasalnya hal itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Rencana kenaikan PPN diputuskan pemerintah dan DPR di era Presiden Joko Widodo. Jadi emang ini bukan kebijakan langsung dari Pak Prabowo, tapi emang sudah dirancang dari zaman Pak Presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo. Dengan slogan keberlanjutan. Kebijakan ini akan diteruskan oleh era Prabowo, namun desakan agar itu dibatalkan muncul karena penerapannya dinilai akan kian memberatkan ekonomi yang tengah mengkhawatirkan. Ini untuk kontranya sendiri ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kondisi mengkhawatirkan ekonomi itu ditunjukkan oleh tren penurunan daya beli masyarakat dan banyaknya kelas menengah yang turun kasta menjadi miskin akibat dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Ditangguhkannya kenaikan tarif PPN akan memaksa pemerintah memutar otak untuk menutupi lubang sekitar 73,76 triliun yang semula ditargetkan akan diperoleh dari kenaikan PPN ini. Selama ini pajak menyumbang 80% lebih pendapatan negara. PPN sendiri adalah salah satu ujung tombak peningkatan pendapatan pajak untuk merealisasikan target rasio pajak 28% di era Prabowo. Ini dari kenaikan pajak ini juga kita bisa sering lihat dari struk-struk setiap kita melakukan pembelian ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk berita yang selanjutnya. Kita kutip dari BPC News Indonesia tentang mengapa pemerintah berubah sikap soal PPN nih. Jadi pada 1 Januari 2025 jelang pergantian tahun, pemerintah mengumumkan keputusan baru soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Perubahan sikap ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Prabowo
jelang 100 hari pemerintahannya menurut ekonom. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai pernyataan Presiden Prabowo yang membatalkan kenaikan PPN 12% menunjukkan Presiden tak ingin dianggap gagal dan tak berpihak pada rakyat dalam 100 hari pertama dirinya menjabat sebagai Presiden. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bakal genap bekerja selama 100 hari pada 21 Januari 2025 ya. Prabowo ingin menunjukkan lagi bahwa dia adalah presidennya yang punya mandat pro rakyat. Jangan diganggu kebijakan yang kontradiktif, kata Bima kepada BBC News Indonesia Selasa 31 Desember. Presiden Prabowo menyampaikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah atau yang masuk dalam kategori pajak penjualan atas barang-barang mewah. Adapun untuk barang dan jasa selain tergolong mewah tidak ada kenaikan alias tetap berlaku PPN 11%. Jadi cuman barang mewah ataupun jasa mewah nih yang naik menjadi 12%. Selain itu dia tetap 11% karena yang 1%-nya sendiri ditanggung tetap sama pemerintah. Kebijakan baru ini menjadi akhir dari tarik ulur keputusan PPN naik menjadi 12% yang berlangsung sejak awal. Di sini saya melanjutkan dari part sebelumnya ya. Untuk sebelum sendiri kan Mas tadi membahas soal kenaikan 12% hanya untuk barang mewah dan jasa layanan yang mewah aja. Jadi untuk barang pokok atau yang strategis itu masih tetap 11% karena 1%-nya masih di-cover oleh pemerintah. Terus menjelaskan soal BBC News Indonesia lagi. Di sini Presiden Prabowo memberikan kebijakan baru ini menjadi akhir tahun dari tarik ulur keputusan PPN naik menjadi 12% yang berlangsung sejak awal Desember lalu ya. Kemudian ada komitmen saya adalah selalu berpihak kepada rakyat. Untuk barang dan jasa selain tergolong mewah tidak ada kenaikan PPN seperti yang sebelumnya disebutkan, jadi hanya untuk barang-barang mewah aja. Sini juga dijelaskan dengan ini sudah sangat jelas ya bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang adil bagi masyarakatnya, ujar Prabowo. Hal-hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian terkait. Sedangkan untuk Sri Mulyani sendiri menekankan bahwa PPN yang naik 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah yang selama ini sudah terkena PPN BM. Nah, itu kategorinya sangat sedikit, yaitu seperti disampaikan Presiden, jet pribadi, kapal pesiar, dan rumah sangat mewah yang nilainya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2023, tutur Sri Mulyani. Artinya barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena PPN 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12%, jadi tetap 11%. Jadi di sini jangan sampai salah menangkap, tidak semuanya naik jadi 12%. Hanya beberapa aja. Mungkin masih ada yang bingung ya tentang perbedaan PPN antara barang mewah dan non mewah di sini ya. Jadi mulai 1 Januari nanti di 2025 barang mewah dikenakan PPN 12% berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP yang sudah dihitung dari harga jual atau nilai impor. Sementara itu barang non mewah tetap dikenakan PPN dengan tarif efektif 11% meskipun tarif nominalnya adalah 12%. Hal ini karena DPP untuk barang non mewah dihitung menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga pajak yang dibayarkan tetap 11%. Kemudian sebelumnya juga disebutkan peraturan yang tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 tahun 2023 dan PMK nomor 131 tahun 2024
PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, mulai efektif pada 1 Februari 2025. Barang tersebut dikategorikan mewah meliputi kendaraan bermotor angkutan kurang dari 10 orang, jet pribadi, kapal pesiar, ya, terus ada rumah mewah dengan harga jual 30 miliar atau lebih, balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara, helikopter, senjata api tertentu yang tidak digunakan untuk kepentingan negara. Kemudian kita lanjut lagi mungkin ya untuk berita selanjutnya. Menurut Sri Mulyani juga, adapun barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian alias PPN 0%, kata Sri Mulyani, diantaranya berhubungan dengan makanan pokok. Sama kayak berita sebelumnya, tentang beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasil ternak. Dan ada susu segar, unggas dan hasil unggas, kacang tanah, padi-padian, ikan, udang, biota laut, tiket kereta api dan angkutan orang serta jasa angkutan umum. Jadi untuk angkutan umum sendiri masih tetap ya. Kemudian untuk tiket bandara juga masih sama di 11%. Angkutan jasa sungai, pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, jasa pendidikan pemerintah dan swasta, buku pelajaran kitab suci, jasa kesehatan serta layanan kesehatan pemerintah dan swasta, jasa keuangan, dana pensiun dan jasa keuangan lainnya. Itu semuanya tetap mendapatkan fasilitas 0% alias tidak membayar PPN, sedangkan barang dan jasa lain tidak ada kenaikan atau tetap 11%. Untuk dijelaskan sebelumnya, kalau untuk hunian mewahnya itu tadi yang lebih dari 30 miliar ya. Kalau untuk yang ke pesawat udaranya dikenakan tarif 40% kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga seperti helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya selain helikopter. Untuk kata pengamatnya sendiri dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai pernyataan Prabowo yang membatalkan PPN jadi 12% menunjukkan kekhawatiran jelang 100 hari pemerintahnya. Ini untuk pembahasannya masih sama kayak kemarin ya, kayak tadi ya. Oke, untuk berita selanjutnya untuk diperkuat juga di sini ada dari pajak.com tentang pro kontra kenaikan PPN berakhir pada tanggal 2 Januari 2025. Pro kontra kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% jadi 12% berakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan PPN atas impor barang kena pajak atau BKB, penyerahan BKB, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan BKB tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditetapkan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, dari situ pemerintah akhirnya mencari jalan tengah tentang utak-atik formula bagaimana ketentuan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang sudah diamanatkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP tahun 2021 tetap tidak dilanggar, namun juga memenuhi harapan masyarakat bahwa kenaikan PPN yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah dapat diakomodasikan. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku bagi kelompok barang mewah
yang sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 2023 ya. Di sini juga ada tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 2021 tentang penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi untuk hitungan pajaknya sendiri juga sudah dicantumkan dan ada peraturannya sendiri, tidak semua serta-merta disamaratakan ya. Dalam aturan ini juga yang tergolong barang mewah antara lain hunian mewah seperti yang tadi kapal pesiar, pesawat udara. Selain itu juga untuk pajak kendaraan bermotor lain sendiri, setelah saya cari di sini ada perhitungannya juga. Untuk kendaraan bermotor, barang mewah, barang impor itu perhitungannya dari 12% kali 11/12 kali harga jual nilai motor atau pengecualian menggunakan DPP nilai lain dengan formula 11/12 tersebut di atas adalah untuk pengusaha kena pajak atau PKP yang menggunakan DPP berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersendiri. Selain itu, PKP yang menggunakan DPP berupa besaran tertentu juga dikecualikan dari penggunaan formula DPP nilai lain 11/12 tersebut. Dalam PMK 131 nomor 131 tahun 2024 diatur bahwa bagi PKP yang melakukan penyerahan PKP tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir berlaku ketentuan sebagai berikut. Mulai 1 sampai 31 Januari 2025, PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar dari harga jual. Yang kedua, mulai 1 Februari 2025, PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan harga jual atau nilai impor. Meskipun perhitungan matematis pengenaan PPN menjadi sedikit ribet bagi masyarakat, penulis berpendapat langkah yang telah diambil pemerintah Presiden Prabowo adalah suatu yang tepat dan bijak di tengah keadaan perubahan ekonomi yang tidak sesuai prediksi ketika ketentuan kenaikan tarif PPN dibuat pada tahun 2021 di UU HPP. Kemudian di IKPI juga atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sebagai asosiasi konsultan pajak tentu sangat mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dan senantiasa membantu pemerintah dalam mensosialisasikan perubahan peraturan perpajakan tersebut. Jadi dari kesimpulannya sendiri juga sebenarnya untuk kenaikan PPN menjadi 12% ini hanya untuk barang mewah aja dalam kutipnya dan dimulai dari tanggal 1 Januari 2025. Untuk perkiraannya sendiri kemungkinan dari setelah pembacaan berita sebelumnya itu tidak terlalu berpengaruh signifikan pada perekonomian secara menyeluruhnya. Meskipun harga barang mewah mungkin meningkat, dampak ini dianggap positif bagi ekonomi karena menyasar golongan masyarakat mampu. Jadi hanya masyarakat yang mampu aja nih untuk targetnya. Jadi untuk kalangan yang menengah ke bawah, selagi tidak meleset dari perkiraan, harusnya tetap masih sesuai dengan PPN yang 11% ya untuk barang-barang domestiknya. Dan untuk estimasi tambahan penerimaan negara dari PPN ini hanya sekitar 1,5 hingga 3 triliun per tahunnya aja. Jauh dari harapan awal pemerintah. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat kelas menengah
dan tidak mengganggu konsumsi barang dan jasa lainnya. Jadi tetap sebagai masyarakat di kalangan menengah ke bawah, alangkah baiknya kita tidak membeli atau menggunakan jasa yang tidak sesuai dengan porsi kita sendiri. Mungkin segitu aja pembahasan tentang kenaikan PPN 12% ini. Banyak pro dan kontranya, namun bisa kita lihat juga banyak banyak benefit atau keuntungan yang bisa kita ambil. Sekian dari saya, Muhammad Fadri Alfandika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.